Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berputar di sekitar riba, lanjutan tadi ayat yang dibacakan oleh Ustaz Erlin. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbathu syaitan. Di situ lanjutan ayatnya Ustaz, bagaimana menyikapi barang yang riba itu yang sudah menjadi harta kita. Misalnya saya kerja di suatu instansi yang kemudian sifat instansi itu menghasilkan riba. Maksudnya gaji yang kami makan di situ hasil daripada riba. Biasa kan seperti di bank konvensional itu kita ketahui tidak ada kemudian yang bisa menghalalkan dengan bank konvensional itu. Lalu kemudian ayatnya faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih pantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Apakah barang yang telah kami dapatkan atau ajra itu balasan gaji yang kami dapatkan dari bank konvensional itu sebelum kami bertaubat dari masalah itu, apa masih bisa kami miliki Ustaz? Nah. Ya, jadi ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau tempat yang sifatnya ribawi, harus dirinci kalau semua pekerjaan di bank tersebut atau di tempat perusahaan itu semuanya adalah ribawi, maka semua yang bekerja di situ tentu masuk semua haram. Tidak ada perinciannya, ya, karena akil riba yang pemakannya juga itu masuk yang haram, termasuk katibnya adalah haram, termasuk penulisnya adalah haram, saksinya adalah haram, penjaganya haram, semua. Kecuali jika di perusahaan tersebut ada bidang-bidang yang sifatnya tidak transaksi ribawi. Tidak transaksi ribawi. Ada cabang yang haram ribawi, ada cabang tidak. Di situ dia, maka insya Allah kata para ulama yang dihukumi adalah riba yang dia lakukan. Kecuali kalau tidak bisa dipisah, maka dia kena. Termasuk misalnya maaf ya di koperasi kita dapat sisa hasil usaha. Koperasinya apakah koperasi menyeluruh hanya satu pekerjaan simpan meminjam lalu dapat sisa hasil usaha meskipun kita tidak pernah meminjam? Kalau koperasinya hanya satu usaha simpan meminjam, seluruhnya termasuk sisa hasil usaha itu haram. Tapi jika ada usaha lain yang halal, maka ini yang bagian kita tidak melakukan transaksi yang haram. Ada sebagian yang halal, yang halal, maka yang halal ini insya Allah bagian kita. Nah, bagaimana kalau sudah masuk di transaksi riba gaji saya pada saat itu adalah riba, tapi saya belum hijrah, saya belum memahami bagaimana uang riba sekarang. Nah, saya sudah tahu, maka kata para ulama ada cara bertobat dari barang yang haram seperti ayat yang kita baca tadi. Dia harus pantah masalafaan. Kalau berhenti bertobat sudah, yang lalu mudah-mudahan insya Allah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dia tidak tahu. Tapi waman ada, kalau dia ulangi lagi itu pekerjaan itu, tunggu mami kena kehukuman. Kalau dia ulangi lagi, maka dia kena. Lalu bagaimana uangnya sekarang? Ambil pokoknya kita punya harta. Ambil pokoknya kalau bisa dipisahkan. Kita punya pokok demikian. Terus yang ribanya kembalikan. Tapi kalau gaji bisa dipisah atau tidak, Iwan? Gaji bisa dipisah. Ini gaji riba, ini bukan gaji riba. Susah ya, bertobat saja dan jangan pernah ulangi. Kecuali riba dulu, oh harta saya punya bagian, saya kasih pinjam ini, ada sisa ribanya, lebihnya ini, kasih kembali itu ribanya itu. Bukan kita punya, pokoknya kita punya harta dan jangan dizalimi kita, jangan dizalimi, jangan dikasih semua. Karena prinsip riba adalah la tuzlam
Wala zalim wala tuzlam. Jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Jangan ambil semua, pokoknya saya punya harta, tapi jangan juga ditahan semua miliknya orang lain. Jadi kalau 100.000 ada uang ribanya 50, kasih kembali itu 50. Cari. Cuma kalau riba berjamaah sekian agak susah itu. Di mana mau dicari satu persatu? Nah, di sini berat pekerjaan itu, insyaallah.